Setelah mengambil kembali garpu yang tertancap di dinding tembok rumah yang ia masuki, sambil tersenyum, Jin Seowon pun berkata dalam hatinya, kalau apa yang sudah ia dapatkan selama ia farming cukup membuatnya senang serta mengasumsikan, jika dirinya mendapatkan buku martial art di dalam game tersebut, dia juga bisa mendapatkan buku magis yang mungkin ia dapatkan di suatu tempat, dan bagaimanapun juga ia membaca situasi yang terjadi kepadanya itu, Jin Seowon meyakini, kalau game Cloud Survival dan Loyal Ground yang ia mainkan di dunianya itu adalah game yang sama. Dan setelah beberapa waktu berlalu ia melanjutkan farming di tempat tersebut dan sudah tidak mendapatkan item yang lain, Jin Seowon pun berkata, kalau dia akan pindah ke tempat yang lain yang mungkin terdapat item yang berguna bagi dirinya itu. Tak terasa hari pun sudah berganti malam, dan selama ia terus farming mencari item-item yang berguna bagi dirinya itu, karena hari sudah berganti malam, Jin Seowon pun memilih untuk mencari tempat persembunyian bagi dirinya. Namun, ketika melihat hanya satu rumah itu saja yang lampunya menyala, dia pun mengasumsikan kalau ada dua kemungkinan. Jika kalau bukan ada item yang benar-benar langka di rumah tersebut, kemungkinan kedua adalah ada seseorang yang sudah menempati rumah itu. Jin Seowon yang mencoba memeriksa rumah tersebut pun dengan diam-diam memasuki rumah itu sambil memegang senjata crossbow-nya yang siap ia gunakan. Dan setelah memasukinya, Jin Seowon pun bertanya-tanya, seberapa banyakkah para player yang terjun di dekat wilayah ia mendarat, dan seandainya ada seseorang yang benar-benar masuk ke rumah tersebut, Jin Seowon berkata, kalau orang tersebut adalah pro player Tulen, atau mungkin juga bisa sebaliknya. Setelah mengecek di lantai satu rumah tersebut, Jin Seowon yang tak menemukan ada seseorang di lantai itu pun lalu mencoba mengecek ke lantai dua tempat cahaya itu berasal, dan dengan adrenalin yang mulai memuncak, serta bertanya-tanya apakah orang tersebut sedang bersembunyi di lantai dua, dengan ia yang mempunyai senjata yang mumpuni untuk menyerang musuhnya itu serta ditambah dengan serangan dari teknik Black Star Ki Palms, mau musuhnya itu adalah seorang pro sekalian. Jin Seowon berkata kalau musuhnya tersebut tidak mungkin mempunyai kesempatan untuk balik menyerangnya. Dengan perlahan-lahan menaiki tangga menuju ke lantai 2, sambil dengan sikap siaga untuk menyerang musuhnya tersebut, pada saat Jin Seowon melihat ke arah sumber cahaya itu berada, ternyata itu adalah cahaya yang terdapat dari lentera yang menyala entah siapa yang menggunakannya. Dan Jin Seowon yang bertanya-tanya apakah itu adalah sebuah jebakan yang digunakan oleh musuhnya itu, dia yang melihat sebuah ruangan di samping lentera itu pun mencoba untuk memasuki ruangan tersebut, dan dengan cara mendobrak pintu ruangan itu dengan cara menendangnya, setelah memasukinya dan memeriksa ruangan tersebut, apa yang ia pikirkan itu ternyata salah, karena di ruangan tersebut tidak ada sama sekali seseorang yang sudah memasuki ruangan itu. Setelah sekiranya rumah tersebut aman untuk ia masuki, Jin Seowon pun mencoba mencari item yang berada di ruangan tersebut, dan setelah kembali dan membuka laci meja yang terdapat lentera di atasnya, Jin Seowon pun mendapatkan item berupa sebuah cincin, dan setelah mengambil cincin tersebut, deskripsi dari item cincin itu pun muncul dengan memberitahukan, kalau item cincin itu bernama Ring of Strength, dan ketika digunakan oleh penggunanya, cincin itu akan memberikan efek peningkatan sebesar 20 strength, dan setelah tahu kegunaan dari cincin tersebut, Jin Seowon pun lalu memakaikannya di jari telunjuk kirinya, dan secara langsung, efek dari peningkatan 20 strength itu pun langsung dirasakan oleh Jin Seowon. Dengan kekuatan yang bertambah sehingga membuat perubahan signifikan pada tubuhnya itu, crossbow yang dulunya berat untuk ia gunakan, setelah mendapatkan kekuatan yang baru, Jin Seowon berkata kalau berat dari crossbow tersebut sudah terasa enteng dari sebelumnya. Ditambah, dengan tubuhnya yang mulai terasa ringan, Jin Seowon pun mencoba untuk melihat stat dirinya itu. Dan setelah melihat panel stat dirinya yang muncul di hadapannya itu, meski merasa kecewa dengan stat menyedihkannya itu, dia pun merasa sedikit senang. Karena setelah mendapatkan teknik martial art dari buku Black Star Ki Palms yang ia dapatkan, kelas dari panel statnya pun disebutkan, kalau dia sekarang sudah menjadi ahli martial art seperti para pendekar murim yang sesungguhnya. Jin Seowon, dia yang terlihat senang dengan pencapaiannya itu,
Dia pun mencoba mencari item di lantai 1 yang ia lewatkan karena terlalu fokus menyelidiki keberadaan player lain di rumah tersebut, dan setelah mencari dengan teliti, dia pun akhirnya mendapatkan sebuah item cincin lagi. Dengan deskripsi item itu antara lain, item itu adalah item yang bernama Subspace Ring. Pada saat digunakan, penggunanya bisa menyimpan item lain ke dalam sebuah subspace. Dan setelah melihat deskripsinya item tersebut, pada saat memakainya, sebuah pemberitahuan pun muncul kembali dengan memberitahukan, jika Jin Seowon ingin menyimpan item lain ke dalam subspace itu, Jin Seowon cukup memegang item yang akan ia simpan dengan cara mengatakan atau memikirkan kata subspace saja, dan jika Jin Seowon mengarahkan tangan lain untuk menyentuh cincin tersebut sembari memikirkan item yang akan ia keluarkan, dengan cara itu, Jin Seowon bisa menarik item yang terdapat di dalam subspace tersebut, dan jika subspace penuh dengan item yang telah Jin Seowon masukkan, dirinya tidak bisa menambah item lain ke dalam subspace tersebut. Jin Seowon yang sudah tahu dengan kegunaan item tersebut seperti inventory dari game yang ia mainkan, dia pun mencoba menggunakannya, dan dengan menyebutkan subspace sambil menggerakkan tangan kirinya, sebuah dimensi kecil pun muncul di depannya, dan meski merasa sedikit aneh dengan cara kerja dari item tersebut, sambil memasukkan item healingnya, Jin Seowon berkata, kalau item tersebut sangatlah membantu karena dia tidak perlu membawa barang-barangnya secara fisik. Pada saat ia sedang berandai-andai jika item dan teknik martial art tersebut bisa ia bawa ke dunia aslinya, Jin Seowon pun mencoba mencari informasi mengenai player yang masih hidup di dalam game tersebut, dan setelah melihat panel kill log dari permainan yang sedang ia mainkan itu, setelah melihat yang tereliminasi baru satu orang saja, Jin Seowon berkata, kalau sebenarnya ia ingin farming sampai tersisa 90 player yang menjadi batas standar, agar pemain yang tereliminasi di dalam game tersebut bisa ia mainkan di kemudian hari. Namun, setelah beberapa saat farming dan mendapatkan consumable item dalam lootingannya, dia yang merasa cukup beruntung karena bisa mendapatkan banyak hidden weapon untuk digunakan bersama dengan Black Star Key Palms yang sudah ia kuasai, dia pun mencoba untuk pergi memburu player lain. Namun setelah dipikir-pikir lagi, dilihat dari player lain yang begitu terlihat kuat meski belum mendapatkan item di dalam game tersebut, jika ditambah dengan item yang mereka dapatkan, dengan levelnya yang sekarang, Jin Seowon berkata kalau pasti ia tidak bisa mengalahkan para player lainnya. Tetapi jika ia bersembunyi dan menunggu sampai 10 besar, dia mengasumsikan, kalau dia pasti bisa menempatkan poin ke tempat yang bagus seperti keadaan ia yang sekarang. Sembari di malam hari yang ia anggap kalau para player lain lebih mementingkan untuk bersembunyi dari para musuh-musuhnya itu, sebelum matahari terbit, Jin Seowon berkata kalau dia akan mencari ke satu tempat lagi untuk mencari item yang mungkin ia bisa gunakan. Dan pada saat di perjalanannya itu, meski ia terus bergerak mencari tempat yang akan ia looting, Jin Seowon tidak merasakan lelah karena efek dari item Ring of Strength yang menambahkan kekuatannya. Namun meski strength-nya sudah meningkat, Jin Seowon berkata kalau dia masih bisa merasakan lapar dan haus, yang menandakan kalau permainan Cloud Survival sama persis dengan dunia nyata. Jin Seowon yang merasa lapar pun mencoba mencari makanan di hutan tersebut. Namun karena ia tidak mendapatkannya, dia yang hampir sampai ke rumah yang ia tandai pada saat melihat peta dalam game tersebut, dia pun dikejutkan dengan erangan seekor hewan buas di belakangnya. Dan dengan cepat, Jin Seowon pun lalu berlari ke balik pohon besar untuk bersembunyi, dan pada saat memeriksa hewan apa yang muncul di belakangnya itu, ketika Jin Seowon sudah tahu kalau makhluk itu adalah seekor werewolf, tak diduga terdapat satu werewolf lagi yang muncul di belakangnya. Pada saat werewolf itu melancarkan serangannya, Jin Seowon dengan sigap berhasil menghindari serangan tersebut, dan dengan serangan kuatnya yang bisa menghancurkan pohon besar, dengan target Jin Seowon yang sudah ditentukan, werewolf itu pun mengejar Jin Seowon yang berlari menjauhi mereka, dan di sisi Jin Seowon, di waktu pelariannya itu, akhirnya ia menyadari, kalau game yang ia mainkan yang ia kira hanya mencangkup PvP saja, terdapat variabel yang tak terduga seperti keberadaan monster-monster tersebut, dan jika dari awal sudah tahu tentang hal tersebut, Jin Seowon berkata, kalau dia pasti akan tetap diam di rumah yang sudah ia tempati.
Setelah beberapa saat ia terus berlari, dia yang dikenal sebagai ranker di dalam game yang ia mainkan di dunianya itu, dia pun merasa, kalau dirinya kalah dan mati oleh mob yang bukan karakter player dari bagian game tersebut, Jin Seowon berkata kalau itu akan sangat memalukan bagi dirinya, dan setelah melihat sebuah rumah di depannya, setelah memasuki rumah dan terduduk lelah karena terus berlari, Jin Seowon yang mendengar erangan kedua werewolf tersebut lalu memikirkan bagaimana cara untuk membunuh mereka semua, dan sambil mengintip di balik pintu rumah tersebut, dia yang menyadari kalau werewolf tersebut sedang mencarinya dengan cara mengendus bau aroma tubuhnya itu. Jin Seowon pun mencoba untuk menyerang terlebih dahulu, karena kesempatan tersebut adalah kesempatan yang bagus bagi dirinya untuk membunuh para werewolf tersebut. Setelah membidik salah satu dari werewolf itu, Jin Seowon tanpa ragu langsung menembaknya dengan senjata crossbow-nya. Dan tepat, setelah mengenai kepala dari werewolf tersebut, werewolf itu pun terjungkal dan langsung mati. Dan ditambah dengan berkat Ring of Strength yang ia dapatkan, Jin Seowon dengan mudah bisa menembaknya dengan satu lengan saja tanpa terpental karena kuatnya hentakan dari tembakan tersebut. Dan ketika memikirkan cara untuk mengalahkan satu werewolf yang tersisa sembari mengisi peluru dari senjatanya itu, Jin Seowon pun dikejutkan oleh werewolf tersebut, karena werewolf itu sudah ada di belakangnya, dan karena terlambat menyadari hal tersebut, pada saat werewolf itu menyerangnya, serangan tersebut pun mengenai pipi kirinya itu. Pada saat Jin Seowon mencoba mengambil jarak dari werewolf tersebut, werewolf itu pun mencoba menyerangnya kembali. Namun, Jin Seowon dengan sigap menyerang werewolf itu terlebih dahulu. Tetapi, tanpa diduga, werewolf tersebut memblokir serangan itu menggunakan tangan kirinya. Dan pada saat werewolf tersebut mencoba menyerang kembali Jin Seowon sembari melompat ke arahnya, Jin Seowon yang membuang senjatanya karena tidak bisa ia pakai lagi karena memerlukan waktu untuk mengisi kembali pelurunya. Dengan bantuan item subspace ringnya, dia pun mengambil sebuah belati yang ia simpan di dalam subspace tersebut, dan dikombinasikan dengan teknik Black Star Key Palms yang ia kuasai. Dengan sekali serangan lemparannya itu, Jin Seowon pun berhasil melubangi tubuh dari werewolf tersebut, sekaligus menjadi kemenangan pertama bagi dirinya bertahan hidup di dalam game tersebut. Next, kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.